Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, Bapak dan Ibu guru hebat. Saya Nola Rizky Safara, SPD, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Bondowoso dari Provinsi Jawa Timur. Kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi Modul 2.2 tentang pembelajaran sosial dan emosional. Adapun pertanyaan pemantik yang memandu saya untuk menyelesaikan tugas-tugas ini. Yang pertama, apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Pertanyaan kedua, apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Untuk menjawab kedua pertanyaan tersebut, mari kita saksikan. Yang pertama, apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional yang disingkat PSE, pemahaman saya sebagai guru menyadari pentingnya mengembangkan keterampilan sosial dan emosional di antara siswa untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan mendukung. Keterampilan kepemimpinan saya juga berkembang, komunikasi efektif, dan pemecahan konflik. Pemahaman saya tentang pembelajaran sosial dan emosional sangat mendalam untuk membantu saya menjadi pemimpin pembelajaran yang lebih efektif dan berfokus pada perkembangan menyeluruh kepada siswa. Nah, inilah keterkaitan antar materi. Modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara, Modul 1.2 Nilai dan Peran Guru Penggerak, Modul 1.3 Visi Guru Penggerak, 1.4 Budaya Positif, 2.1 Pembelajaran berdiferensiasi, 2.2 Pembelajaran sosial dan emosional. Adapun penjabaran materinya, apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Keterkaitan antara Modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara, pembelajaran sosial dan emosional lebih fokus pada pencapaian nilai budi pekerti yang dapat melatih anak untuk memiliki kesadaran diri sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Keterkaitan antara Modul 1.2 Nilai dan Peran Guru Penggerak, pembelajaran sosial emosional merupakan pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Hal ini sesuai dengan peran dan nilai guru penggerak yang bersikap kolaboratif. Keterkaitan antara Modul 1.3 Visi Guru Penggerak melalui pembelajaran sosial dan emosional dapat mengintegrasikan kelima kompetensi sosial emosional. Guru dapat mewujudkan visi yang diharapkan, yaitu dapat membentuk karakter murid yang beriman, merdeka, bahagia, mandiri, kreatif, sehingga terwujudnya profil pelajar Pancasila. Keterkaitan Modul 1.4 melalui pembelajaran sosial dan emosional yang mengintegrasikan kelima kompetensi sosial emosional, guru dapat mengenali dan memahami emosi masing-masing yang sedang dirasakan sehingga mampu mengontrol diri dan
dapat menerapkan disiplin positif dengan baik sesuai dengan kesadaran diri. Keterkaitan antara modul 2.1, pembelajaran berdiferensiasi. Melalui pembelajaran sosial emosional, guru dapat melakukan pembelajaran dengan menggunakan beberapa teknik, antara lain identifikasi perasaan, identifikasi emosi, menuliskan ucapan terima kasih, serta bermain peran dan lain-lain. Sehingga guru mampu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Nah, selanjutnya pertanyaannya. Yang pertama, yaitu sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa sehingga setelah mempelajari modul ini ternyata. Pertanyaan kedua, berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis well-being. 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari adalah: yang ketiga, berkaitan dengan nomor 2, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan di sekolah. Yang pertama, bagi murid, dan yang kedua, bagi rekan sejawat. Mari kita jabarkan bersama, kita saksikan di slide berikutnya. Pertanyaan pertama, sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa kompetensi sosial emosional tidak berintegrasi dalam pembelajaran. Kompetensi sosial emosional murid terbentuk sendiri sehingga selama ini saya dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran hanya berfokus pada ketercapaian materi pelajaran saja. Sehingga setelah mempelajari modul ini, ternyata pembelajaran sosial emosional adalah proses pembelajaran yang dimulai dengan pembentukan kesadaran dan kontrol diri, serta kemampuan dalam berkomunikasi. Hal ini penting diberikan kepada anak didik agar mereka mampu mengatasi setiap permasalahan sosial emosional yang dialaminya. Pembelajaran sosial emosional dapat diimplementasikan ke dalam rancangan pembelajaran di kelas agar guru dapat melatih murid dalam mengembangkan kompetensi sosial emosional siswa. Pertanyaan kedua, 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari adalah berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis well-being. 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari adalah: yang pertama, kompetensi sosial emosional yang terdiri atas kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Yang kedua, kesadaran penuh mindfulness. Yang ketiga, kesadaran kesejahteraan psikologis, yaitu well-being. Pertanyaan ketiga, berkaitan dengan nomor 2, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan sekolah. Yang A, bagi murid, yang B, bagi rekan sejawat. Nah, di sini yang pertama bagi murid, saya akan menerapkan kesadaran diri dan manajemen diri pada pembelajaran serta membangun budaya kelas yang menghargai keberagaman. Yang kedua, bagi rekan sejawat, mengadakan kompel atau kelompok belajar dengan tema pembelajaran sosial dan emosional pada rekan sejawat agar semua guru dapat memahami dan menerapkannya dalam pembelajaran.
Sekian pemaparan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.